Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Henry Satria Darmawan. Baik, untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah dari PKL kedua saya dengan kompetensi kegawat daruratan. Nah, baik, untuk PKL kedua ini, saya ditempatkan atau ditugaskan di RSUD Brebes, Kabupaten Brebes di Jawa Tengah. Dan terima kasih juga kepada pembimbing dari kampus, yaitu Ibu Maita, yang telah membimbing saya. Dan terima kasih juga kepada radiografer dan dokter radiolog yang berada di RSUD Brebes, Kabupaten Brebes. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama saya akan mempresentasikan artikel saya. Nah, sudah terlihat ya kawan-kawan. Nah, nah, kita mulai. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Teknik Pemeriksaan Radiografi Torak pada kasus efusi pleura di instalasi radiologi RSUD Brebes, Kabupaten Brebes. Tabel of content yang akan saya bahas yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada abstrak, kedua ada pendahuluan, ketiga ada metode penelitian, yang keempat itu ada hasil pembahasan, dan yang kelima itu kesimpulan. Nah, baik, untuk di abstrak, teknik pemeriksaan radiografi toraks atau sering disebut chest X-ray atau CKR adalah suatu proyeksi radiografi dari toraks untuk mendiagnosis kondisi-kondisi yang mempengaruhi toraks atau bagian dada. Pemeriksaan radiografi toraks pada kasus efusi pleura di instalasi radiologi RSUD Brebes, Kabupaten Brebes dilakukan dengan menggunakan proyeksi postero-anterior atau PA dengan tegak, di mana pasien duduk tegak di berangkar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemeriksaan radiografi torak dengan kasus efusi pleura di instalasi radiologi RSUD Brebes, Kabupaten Brebes. Nah, untuk pendahuluan kita masuk pendahuluan yang pertama yaitu ada efusi pleura didefinisikan sebagai penimbun cairan berlebihan di dalam rongga pleura. Hal itu juga disebabkan oleh peningkatan terbentuknya pleura, cairan pleura dalam intersial paru. Pleura parietalis atau rongga peritoneum oleh karena penurunan pembuangan cairan pleura oleh limfatik pleura parietalis. Pemeriksaan penunjang yang sering digunakan untuk pasien dengan efusi pleura, salah satunya ialah pemeriksaan fototoraks. Fototoraks atau disebut chest X-ray atau CXR adalah suatu proyeksi radiografi dari toraks untuk mendiagnosis kondisi-kondisi yang mempengaruhi toraks, dari mulai isi dan struktur di dekatnya. Fototoraks menggunakan radiasi yang terionisasi dalam bentuk X-ray. Fototoraks digunakan untuk mendiagnosis banyak kondisi yang melibatkan dinding toraks, tulang toraks, dan struktur yang berada di dalam kavitas toraks termasuk paru-paru, jantung, dan saluran atau pembuluh besar. Nah, kita masuk ke metode penelitian dan hasil. Untuk di metode penelitian,
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di RSUD Brebes, Kabupaten Brebes. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Februari 2023. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap radiografer dan tidak lupa juga kepada dokter radiolog. Kemudian peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk naratif atau kemudian diverifikasi berdasarkan teori yang telah ditetapkan dan ditarik kesimpulan. Nah, untuk hasil yaitu kita mengambil objek bersama Tuan Ede dengan nomor RM 00801, umurnya tuh 2203 tahun 83. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya tuh mungkin, tanggal pemeriksaannya itu tanggal 25 bulan 1 2023, diagnosis sesak napas. Ya, untuk di hasil, yang pertama itu ada riwayat penyakit. Pada tanggal 25 Januari 2023, datang ke instalasi radiologi RSUD Brebes, Kabupaten Brebes, diantar oleh perawat dari ruang IGD dengan membawa surat pengantar permintaan fototoraks dengan kasus dugaan efusi pleura. Kemudian, perawat tersebut mendaftarkan ke administrasi instalasi radiologi RSUD Brebes, Kabupaten Brebes. Setelah mendaftar, pasien langsung masuk ke pemeriksaan instalasi radiologi. Kemudian, setelah masuk, tidak lupa juga ke petugas atau radiografer mengecek lagi nama dan tanggal lahirnya sudah sesuai atau belum. Kemudian dilakukan pemeriksaan fototoraks PA duduk dengan tegak. Nah, untuk persiapannya itu yang pertama untuk persiapan pasien tidak memerlukan persiapan khusus, hanya saja melepas benda-benda logam, contohnya seperti kalung dan yang lainnya yang bisa menempel di daerah luar tubuh bagian dada. Yang kedua yaitu persiapan alat dan bahan. Yang persiapan alat bahan ini mungkin nggak terlalu banyak juga. Yang pertama itu tentunya ada pesawat X-ray. Yang kedua itu ada komputernya. Yang ketiga yaitu ada printer. Nah, untuk proyeksi daerah sudah Brebes ini menggunakan proyeksi PA tegak. Nah, untuk hasil pemeriksaannya sebelah sini yaitu hasil radiograf dengan proyeksi PA dengan kesan dalam foto ini terdapat juga fraktur koste ketiga dan kelima sebelah dekstra. Kasus efusi pleura dekstra ringan, DD hemotoraks dekstra, dan cor dalam batas normal. Nah, pada pasien ini, pasien juga bukan hanya mengalami sesak napas atau efusi pleura, melainkan pasien tersebut mempunyai atau mengalami benturan keras sehingga fraktur koste bagian ketiga dan kelima sebelah kanan. Baik, untuk pembahasan. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap pasien atas nama Tuan Ede, yang mana pada tanggal 25 Januari 2023 datang ke instalasi radiologi RSUD Brebes, Kabupaten Brebes, diantar dengan perawat dari IGD dengan membawa surat pengantar permintaan fototoraks dengan kasus dugaan efusi pleura. Menurut Bond Ranger 2018, fototoraks kasus efusi pleura dilakukan pemeriksaan radiografi dengan proyeksi AP tegak, PA tegak, dan lateral. Sedangkan pasien dengan kasus efusi pleura di instalasi radiologi RSUD Brebes, Kabupaten Brebes,
Dilakukan pemeriksaan radiografi torak proyeksi PA tegak tanpa ada tambahan proyeksi lain. Asal pasien masih bisa tegak, maka cairan di dalam paru-paru masih bisa terlihat jelas. Penggunaan proyeksi PA duduk tegak digunakan dengan menimbang teori yang diperbolehkan menurut Bontrager. Menurut pemeriksaan torak PA tegak di Selasi Radiologi Brebes, Kabupaten Brebes, pasien itu duduk di atas berangkar dengan dada menempel pada kaset. Tangan pegangan di samping stand baki, mid-sagittal plane, atau MSP tubuh pada pertengahan kaset. Atur batas atas kaset, atur juga batas atas dan bawah agar tidak terpotong, dan FFD diatur sejauh 150 cm. Untuk faktor eksposi menggunakan QV 65,9 dan MAS itu 10,10, serta eksposi dilakukan saat full inspirasi. Nah, dalam penggunaan proyeksi hanya menggunakan proyeksi PA tegak, dikarenakan proyeksi tersebut sudah cukup jelas menampakkan kriteria radiograf untuk diagnosis efusi pleura. Dan juga selain efusi pleura, pada proyeksi PA sudah memperlihatkan adanya fraktur koste, sehingga tidak perlu ditambahkan proyeksi Reims dan cukup efektif untuk menegakkan diagnosis atau diagnosa dokter. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Nah, di bagian kesimpulan ini, efusi pleura lebih teridentifikasi pada foto torak dengan posisi tegak. Untuk kriteria yaitu terlihat gambaran opasitas dengan cairan penumpukan di sinus costropenicus disertai air fluid level atau Mencius Segain. Jika pasien tidak kooperatif untuk PA erek, maka dilakukan pemeriksaan dengan proyeksi AP duduk erek juga. Asal pasien masih bisa tegak, maka masih dapat menegakkan diagnosa, serta cairan di dalam paru-paru masih bisa terlihat jelas. Penggunaan proyeksi AP duduk juga digunakan dengan menimbang teori yang diperbolehkan menurut Bontrager. Nah, untuk sarannya, pada prosedur radiografi torak pada kasus efusi pleura sebaiknya eksposi dilakukan pada inspirasi kedua. Ini pada kasus misalkan pasien-pasien yang sadar atau yang mempunyai pernapasan yang masih normal, dikarenakan bila di inspirasi kedua dipastikan paru-paru akan lebih maksimal dan dilakukan penambahan proyeksi lateral decubictus agar cairan efusi pleura dengan volume sedikit dapat dihitung untuk mendapatkan besaran persentasi FEI atau pleural effusion index. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Ada Bontrager, ada jurnal Acclaim, ini ada buku ajar ilmu penyakit dalam, dan selanjutnya yaitu ada poster. Nah, di sini untuk poster artikel ini saya mengambil tema tentang Go Green. Temanya Go Green dengan isinya sama seperti di artikel saya, namun ini dibuat poster. Di dalam poster ini terdapat ada judulnya, ada logo juga, penulis, dan ada universitas, dan rumah sakit juga, dan ini ada email saya. Di dalam poster ini ada abstrak, alat dan bahan, metode penelitian, prosedur pemeriksaan, hasil radiografnya, kesimpulan, dan daftar pustaka. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika terjadi kesalahan kata atau pengucapan kata yang tidak jelas, mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.